waktunya berkenaan dengan tugas PPG saya di Akademik 1 untuk memperkuat tugas saya di Akademik 1, maka dibutuhkan wawancara kepada kasih jawab. Nah, dalam hal ini saya meminta bantuan dari Bu Haji, mohon kiranya untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan yang LK saya kerjakan di 2021 ya Bu ya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering kita alami di sekolah. Nah, seperti pertanyaan yang pertama mengenai kurangnya perbendaharaan kosakata peserta didik. Kita itu kan sering ada pembelajaran mengarang atau ketika anak kita tanya itu karena anak menjawabnya susah ya. Ternyata setelah dianalisis ketika ada tugas untuk membuat puisi atau khususnya ada materi teks prosedur untuk menulis teks prosedur itu masih sulit. Setelah dianalisis ternyata masalahnya adalah karena kurangnya perbendaharaan kosakata peserta didik. Nah, pertanyaannya menurut Ibu, bagaimana cara kita mengatasi kurangnya perbendaharaan kosakata pada peserta didik? Terima kasih Neng. Pada kesempatan ini Ibu bisa berhadapan langsung dengan Bu Yuni ya yang ikut PPG. Kalau masalah perbendaharaan kata itu, anak pertama sering diajak 1 hari membaca ya. Kemudian yang kedua anak itu diajak sering baca kamus tuh ya. Yang ketiga bisa permainan melalui permainan tebak kata. Misalnya kota mana yang terletak di provinsi mana gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan suasananya kotanya, suasana daerahnya, makanan yang di khas daerah itu, kemudian ciri khas di daerah itu apa, kita bisa menggunakan tebak kata misalnya, itu bisa. Kemudian mengadakan permainan game untuk kita mengajarkan anak bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris itu kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa yang populer. Kemudian kalau tebak kata melalui game, main kotak crumble ya dulu ya namanya, kalau Ibu masih muda dulu pakai crumble itu, nanti kayak main game ya, permainan game ya. Permain game itu misalnya buah-buahan buah apa, nanti tersusun tapi dalam bahasa Inggris misalnya, atau ini bahasa Indonesia. Misalnya kita akan mengajarkan kata umum, kata khusus. Kata umum dari buah-buahan misalnya, buah apa disebutkan, khususnya apa saja. Misalnya buah-buahan, kata khususnya nanti mangga, jambu dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari permainan game itu anak juga bisa menggunakan scribble itu dulu dari scribble ya, permainan untuk menambah kosakata bahasa Inggris atau kata-kata yang terdapat di dalam bahasa Indonesia itu Bu ya. Itu ya bahwa kita itu harus rajin membaca, memudahkan kepada anak untuk literasi ya. Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak kosakata yang akan masuk dalam perbendaharaan kosakata kita. Jadi dibiasakan 1 hari membaca lah buku ya. Kemudian bisa dengan permainan tadi kata Ibu ya. Jadi lebih menarik dalam belajar. Karena berikutnya pertanyaan yang kedua, kita itu kan sering menjumpai ada kalanya anak untuk mendemonstrasikan atau mempresentasikan tujuan di depan kelas. Tapi kita sering menjumpai anak sering saling dorong, kamu aja. Jadi tidak percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Kata-kata terbatas dan cenderung hanya menyampaikan atau membaca apa yang ada pada teks saja. Jadi menurut Ibu, bagaimana cara kita untuk mengatasi kurang percaya diri anak untuk tampil di depan kelas? Gimana tuh? Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri anak di dalam kelas, biasanya kita menggunakan motivasi ya. Keteladanan misalnya, bagaimana anak dulu dipancing dulu menggunakan model gambar ya. Kemudian Ibu biasanya menggunakan berkelompok 4-5 orang melalui metode NHT, nomor panggil together ya, nomor head together, kepala nomor panggil 1 2 3 4 nih, kelompok 1 1 2 3 kelompok 2. Coba carikan kata-kata atau bunga atau apa yang memotivasi kamu dalam berbuat kelompok gitu. Kemudian nanti kita mesti beri dorongan
dari satu mana yang paling baik melalui misalnya menggunakan kelompok di situ siapa yang satu sebagai anggota, dua sebagai pembicara, tiga sebagai sekretaris, empat yang moderator misal. Jadi anak semuanya satu kelompok itu jadi teamwork gitu. Jadi kalau masalah percaya diri mungkin membiasakan setiap orang diberi kesempatan yang sama gitu. Ya. Terima kasih Ibu. Berikutnya pertanyaan yang ketiga itu berkenaan dengan konsentrasi belajar. Kadang kita itu bukan hanya anak-anak saja, tapi kita juga yang orang dewasa ketika belajar itu hanya fokus di awal-awal saja. Nah, bagaimana cara mengatasi rendahnya konsentrasi peserta didik dalam belajar? Oke, kalau masalah rendahnya konsentrasi peserta didik dalam belajar mungkin itu kondisi siswa ya Neng ya? Ya, kondisi siswa. Kondisi siswa mungkin salah satu siswa kita lihat dulu keadaannya ya, keadaan siswa itu apakah dia lelah, mungkin apakah dia sakit, apakah dia belum siap, atau mungkin ada permasalahan di rumahnya. Jadi setiap kondisi siswa tidak sama. Kita bisa menggunakan brain game ya, atau senam otak misalnya, atau menyanyi sebelum belajar. Hei anak-anak apa kabar? SMP 23 oke gitu misalnya ya. Terus coba contohnya seperti ini. Coba tangannya anak-anak semua begini. Coba anak-anak. Anak-anak semua tangannya begini. Ini senam tangan nih ya. Kamu saling tembak nih. Misalnya yang sebelah sini tembakan ditutup, yang sini di apa jarinya di apa terus ditembak di sini ini sini gini gitu ya. Coba bisa nggak? 1, 2, 3 ke belakang. Ya. Coba ya dari sini. Misalnya anak-anak selamat pagi nih. Anak-anak pertama untuk kita tembak yang satu kena. Kalau yang satu gini begini, yang satu ini gini. Coba 1, 2, 3, 4 misalnya. Atau menggunakan tadi senam obat, kepala digaruk, kelapa diparut. Coba ya, coba bisa nggak? 3 kali kepala digaruk, kelapa diparut misalnya ya. Jadi untuk itu atau bisa menggunakan apa namanya nyanyian apa yang tadi yang kamu sukai gitu ya. Misalnya gitu. Itu salah satu. Contohnya nyanyi apa yang kamu sukai? Balonku ada biasa, ada berapa? 5. Ya, itu ya. Jadi contohnya seperti itu Neng ya. Mudah-mudahan melalui nyanyian, melalui game tadi anak bisa konsentrasi atau tepuk tangan 3 kali, kemudian yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, kemudian diragamkan hanya untuk menarik perhatian siswa bagaimana kita siap belajar. Iya, terima kasih banyak Bu Ya, Hadia. selamat makasih. Pencerahannya, perjawabannya atas bantuan dari Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dan nilai pahala dari Neng juga selamat bertugas dan selamat mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih banyak.